yang sebesar-besarnya kepada Kak Channel. Semoga Kak Channel terus berjaya dan tonton terus Kak Channel. Terima kasih Kak Channel. Seorang pria 56 tahun asal Massachusetts, Amerika Serikat ini mendadak viral akhir-akhir ini dan menjadi pemberitaan luas media internasional sejak bulan Juni 2021 hingga kini. Michael Packard adalah penyelam komersial lobster dan disebut sebagai nelayan terbaik di dunia. Ia habiskan hidupnya di lautan dari sejak berusia 18 tahun. Ia menyelam sendirian ke dasar laut untuk menangkap lobster dengan tangannya sendiri. Ia kemudian viral akhir-akhir ini sejak ia berhasil selamat setelah ditelan ikan raksasa paus. Bulan Juni lalu ia pernah bersama krunya Josiah Mayo seperti biasa pergi berlayar untuk menangkap lobster di lepas pantai Cape Cod. Kala itu Josiah menjaga perahu dan Michael menyelam sendirian. Kemudian sesuatu terjadi saat Michael berada 14 meter di bawah permukaan laut. Sesuatu menabraknya dan ia tak sadarkan diri beberapa saat. Ketika ia tersadar, pandangannya menjadi gelap. Tubuhnya terasa ada di sekeliling otot-otot yang sedang meremasnya, dan seperti dalam kapal selam yang sedang berjalan di dalam lautan. Ia berpikir ia telah dimakan ikan hiu. Ia sadar tubuhnya masih utuh, tak tercabik-cabik, dan hiu pun tak sebesar itu. Lalu ia sadar bahwa ia sedang berada di dalam mulut ikan paus. Michael tahu ia tak akan mati dalam mulut ikan paus. Tapi ia akan mati karena kehabisan oksigen dalam waktu 15 menit. 30 detik kemudian tubuh paus itu bergerak-gerak seperti merasa tak nyaman dalam tubuhnya. Paus itu kemudian memuntahkan Michael. Josiah yang berada di atas perahu terkejut melihat seekor paus menggelengkan kepalanya dengan agresif dan melihat sepasang kaki yang tersembur keluar dari mulut ikan paus tersebut. Josiah sadar hal buruk terjadi pada temannya. Ia kemudian membantu Michael menaiki perahu dan segera membawanya ke rumah sakit. Michael alami lutut terkilir dan kerusakan jaringan lunak. Kejadian itu ternyata tak membuat Michael trauma. Ia justru akan merasa pusing tatkala ia tak berada di lautan lagi karena lautan adalah hidupnya. Mukjizat ini adalah kejadian kedua kalinya ia bisa selamat. Sebelumnya Michael berhasil selamat dari kecelakaan pesawat di Costa Rica setelah 2 hari kemudian ditemukan oleh tim penyelamat di tengah hutan belantara. I tried and then I just was like, there's no way I'm gonna get out of here unless he lets me get out. It's just, I'm stuck in his mouth. It sucks. I just saw this huge commotion on the surface, just a slashing of white water. And suddenly within the boiling commotion, up comes Michael. He comes sort of flying into the air. And he settled back into the water. The whale pretty much disappeared immediately. I was laying on the surface of the water looking up. And I was like, oh my God. I got out of it. I got out of it. I'm alive, no matter how injured I am. I could have broken legs, I could have a broken back, but I'm not dead, and I'm not going to die in a whale's mouth. And he was the first face I saw
and he looked down at me to grab me. I looked up at him and I said, Joe, I was just in a whale's mouth. I'm sorry. It's one of the greatest stories I have ever heard in my life. I'm crying. Oh, God, I see that. The doctor said to me, he's conscious, he's talking, and he was in a whale's mouth. You know, they finally let me in to see him, and I was just so very thankful. Your son got taken by a whale. Yes. I'm not surprised. What? I'm not surprised. And spit out. He wasn't tasty.